Kan beliau menggantikan baju rompinya ke orang apa? Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, nggak ada BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Dulu saya di pondok itu sering dinasihati sama temen. Gus, nak soleh jeneng temen, mari ini swarga warbahmun, gak enak sungkan. Jadi soleh pas-pasan, nah, sehingga ya tetap masuk surga tapi jauh warbahmun. Mari nopo sungkan. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Ngeloni widadari kan? Itu kalau ketemu guru mesti apa? Sungkan. Jadi cukup di bawahnya, nanti kapan-kapan sowan tiap malam Jumat apa? Sowan. Kamu kebayang nggak sekamar dengan Mbah Mun kalau di hotel? Raisoba, ya ternyata dia milih. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam, saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hop, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah SAW, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, tabi'in, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosyid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zufur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasulullah. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani hakon. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama jadi percaya, nak saya kan Pak Rosyid tenan Taurah. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Yofur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini. Saya masih ingat betul, tak catet ya. Wong ora iso niru pangeran. Pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk karena kita makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Niku. Maksudnya ora usah nguntal kapur barus ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang
benar. Itu Allah tidak ngendikan siroti, yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah betul nanti diutang teman-teman, ya nanti gue lucu-lucunan mawon. Ini kemauan buatan tenanan, ini masyhur kan, beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, gak ada BPKB dan sertifikat. Itu udah tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya ada darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur. Karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel bekku ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel bekku ya karek ngobong kok ini TV ini Bu. Sama tidak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah tidak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kau turun yang kendaraan tangis-tangis yang akhirat. Kita kok Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus, nak bersolat atau tahu mau nyekel tasbih nabi tidur? Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semua. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudah laku husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa? Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falqal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Kok baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah akhirnya enggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini itu yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum bil laili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk kene ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum bil laili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda tarokkal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob,
Ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid, salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwaris istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba, semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling kejar-kejar dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu. Insyaallah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya. Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mek musuh padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muadzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kayak Pak Rosid itu apian mbak, ngene sarang sowan mampir, gayane apian, dibule nyancang. Awas nak teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe lho. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nak ketemu kanca. Monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di kanca ya enak karo kula, di kanca Gus Yofur, nak kula mboten saged fikih musyawarah, ra iso tasawuf musyawarah. Di kanca Pak Rosid, kanca rai sederhana. Pokoknya duwe. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana, saya sama Rosid sama-sama agak kaya. Saya tidak menyatakan kan Gus Yofur sama Gus Banyak ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fikli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap
ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudara kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudara senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Jika kiai NU, kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya nggih Pak niki saya. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh. Lah nggih saya pun mati, mun mboten saged nakal niku. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimanage jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah. Apalagi kenal Gus Yofur ibadah, kenal Bupati ibadah, kanca perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, kanca latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sumbelang gitu sampean mbek tangga modit, ketemu wong brengot, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajr. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Mbah Mun baca itu. Ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya asal sudah satu nisab dia wajib nopo zakat, tidak harus kut, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Yofur, Pak Rosid, kalau Mbah Mun guyon, wong desa iku wis melarat, gegere nganti koyo akeh wae, Mbah Mun nyontokno gegere macul nganti koyo akeh, gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo, berhubung ora kut gak wajib zakat, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat. Berarti maknane ngene, laha iku manfaat kedua nafsu utawa awak-awakan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, no? Terus wa alaiha lan marat kayak kono manane melarat manane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Itu bahasa Arabnya mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ya li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis rungokno ben kesemen tak malaikat iso. Takut malaikat, iku li napa Allah. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun, berarti saya punya uang yang di bawah Zaid, berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al malu li zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al malu ala zaidin, ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Sehingga di bahasa Arab itu
Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Tidak harus. Mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gimana ya sudah seperti itulah maka sahabat setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha napa pakai laha sama 'alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunai Nabi. Tapi sekali takdiahnya itu maknanya benci kayak atas wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis napa faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiahnya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilanati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri wajib no wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo pancen yo ora wajib. Cuma yo atine atos wong ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja jenis kayak khusyuk senengane wiridan, saat ini wajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrika kanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Gak stylish lah, isin. Sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan, tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib wis pokoke ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloro wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti eling pangeran. Itu juga nyata. Memang ya eling pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdullah bin Mas'ud kok ana wong duha bendino. Kuwi disuweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok sholat disuwep. Abu Bakar lebih parah meneh. Pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Tujuannya itu mempersiapkan buka sahur.
Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan suatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong raileng pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Thauri. Kula niku mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kena hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ra hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo baca di satu mbakmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki kok sesat Mustofa iku. Kamen nggih grup mulane. Ayo hen 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litu makninati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya dijal 17 apa cepet. Lah aku wis wong alim sibuk iki apa? Lah yo, nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Apa kan iki? Takbir apa qiyam sih? Ya hitung bareng. Qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus apa meneh? Ayo baca cepet. Fatihah terus. Ruku terus. Tumaknina, terus. Tidal. Tumaknina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumaknina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumaknina terus. Julus bener sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Enggak terus hitung. Langsung sujud tadi ra dihitung, langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelamane wiridan iku wong dikei hak menghayal karepe. Kaya kepen di bojo ayu ngono solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih ngono ya solusine. Lah yang dia tidak tahu, efek negatifnya adalah dekne ora tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nek mamen wiridan. Gak iso. Aku roh kelakuane wong yo ora urusan suudzon iki, wis. Kelakuane wis mesti ngono. Panggil lunas, semua macam-macam. Jare kisah kita wari hukume pangeran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh? Iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat iku harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik. Ora tau mikir nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mulane masyhur ning masjid iku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Wes ra. Apa wae, Mbah, pusing. Padahal hukumnya pangeran, napa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi? Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek istilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Man kalau di santri khusuk iku curiga, gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek santri khusuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng kamu jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng pelampiasan apa?
Tapi masalah kuwi wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh. Lah kan ya wis elek meneh yo ra seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ra entuk, ilmu yo ra entuk. Tapi bahayane seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih, diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ngene, "Jong kan abar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Jong nak bar salat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di?" Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tambah ora. Ayo sunat abad pira? Ayo Mus, nak iso, tak kei dhuwit saiki. Sunat ono pira? Ono abad, ono hayat. Nak abad sing tujuh baru bisujudis sahwi. Nak hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wah, kayak ora trimo 100-200.000. Oh, serang saya ngaji sung biasa gue jalalan ngalor gitu loh. Gak siap. Wah, sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gak sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya, mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak donga, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepen di bojo ayu lho, keinginan Islam atau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ke ulama sing ninggalno nafsu. Awas kenawani ulama. Lho ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat iku fardhu ain untung kok apa ya? Cong nak sholat ku niatku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu, Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku mau. Eling pangeran kon nyaur utangmu, kon nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya, lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wae sak kadare, bariku belajar halal haram. Kandhane nang angel ngomong. Wong alim itu orang yang paling ngomong tentang keinginan Islam. Lha untunge apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku ndonga ya Allah, kalau kepen di murid sing sopan sing nurut, itu keinginan saya. So, akhirnya suruh kira aku duwi lu. Tapi ya lucu deh, sopan ya lucu malah kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan ge sopan malah. Oh, dadi niku tason gawe-gawe wis bakate ora sopan wis terusno wae biasa wae. Ya saulang lagi ya. Wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane nggone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misale kowe di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditedir di bojo salihat iku ana aturane. Misale terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoke walhasil eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang yo. Soalnya akhirnya mikir, mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh jenengan yang harus mengikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan enggak banyak nuntut. Kowe kepen di anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus kowe kudune nuntut. Lah aku iku ngapal ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu, tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru donga anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblok anak mbek plekoto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sapanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, "Kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat." Kita udah siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Men kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya.
Dan ilmu itu juga sing bihi yubadullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya ndonga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha kira bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning kesesatan. Pucuk ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nek bener. Sebakat maksiat pancen. Tapi nek kowe nganggo ilmu, aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibat li thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo ndonga. Mengkirian Gusti. Salihah mengkirian tak saleh riyen ngono-ngono. Thayyibat mengkirian tak thayyib riyen. Kowe belajar. Maksudnya mendongo ad-du'a mukhul ibadah. Dongo sumsume. Itu hadis aja ikut tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yang golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku kan golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ora paham nganti nangis. Nak utek ora cukup, perangkat ora cukup kalau nganti salat hajat ya pengiran. Supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli. Wes teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nak gak paham wis wa alam ngono. Opo ya lucu-lucunan zaman akhir cukup lah cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kan ngono iku. Apa ya? Ya mau pecinta atau apa ya? Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen istilah. Pokoknya ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah Kitab Majmu' ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial. Narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dewe terus. Ya ora kelase wong dongo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelase. Ngandel aku tuh bocah kandhane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi, innahu kana fahisyah. Itu buruk sekali. Wa sa'asabilan dan merusak dalan kemana? Merusak tatanan. Terus si wong alim mulang, zina bahaya. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara kayak mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasan Gusti. Cari malaikat wis roh. Ngene paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja, itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dene dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya mulane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilmu. Aja kok terus randu kowe sombong. Sekere ra ngalim ora tau wiridan, tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rondo enteng ya wis. Tapi ya lucu ae. Wong eling pangeran ora oleh madzhab apa. Wong eling pangeran kok gak oleh aneh meneh malah. Madzhab ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak misale. Aku eling Pak Jokowi, wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan. Sing dilingi lah kan bangga, mergo sing dilingi prestasine. Misale Mustafa tak elingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge wong nak ngaji kok ngarep wis tuwa nak ngaji turunan. Mangkel gak kowe? Mangkel. Kowe eling rohene eling, wonge gedut nak ngaji bapakmu ora pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rohen. Wah iku minas sabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minas sabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi, Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bocah bakas
Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bisa bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan datnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi guys srengenge. Misal Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi yang pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng sing nganggo sifat keren. Iku mulane disebut walillahil asmaul husna. Eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul masalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunya akeh. Dunya ku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakatnya menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba. Dan itu karena didikan agama. Kan keren. Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim itu orang yang mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina, innahu kana fahisha, sangat buruk. Wasaan apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetep wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Dadi thariqah lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya thariqah iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengin senengi pangeran, sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Seneng men sowan malah ngel-ngel wong. Sowan yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan maling terus suasanane king jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembakau." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiai ini ape dudusan apa cerita hujan. Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiai ujak bakas ngono iku. Serepet. Wong enak seneng kiai ya napa? Ngaji. Liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya 10 tahun pisan niku kadang-kadang. Oh suwi temen Gus Ben suwi lah. Saya sering ngaji liyane iku sak sepate wae apa? Adian sahabat Nabi kae. Kenangane gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya enggak sowan, itu yang salah paham. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni bareng sahabat-sahabat. Lho kula tak critani, Nabi dijak bodoni sahabat ki nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Dadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Butuh laparan kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gawat iki. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kowe gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, yang dikatakan swarga adalah dadi Dajjal iku gawa neraka mek swarga. Sebab piye carane karo sak takok. Wong nang takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali kayak putune takok. Lha carane gawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Wes akhire sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuhe Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku cek urip, aku cek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono. Fawwa khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat kok uri, rada bedu sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak obe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon, maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Mesti iku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul madzurat. Dadi mantek kok ida usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodoni. Wong Dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Dadi cara Jawa sono-ono ae kowe. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid.
Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngeflek nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe sok marah-marahi. Wah terus fayak khudu nafi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks. Jadi orang kok terus sowan ning daleme Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak. Ketemunya di sofa itu di teras.